Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, 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 sagung dumadi. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang berjudul tanda-tanda bahwa di dalam tubuh kita ini ada pusaka gaib. Sebenarnya di dunia ini itu ada jutaan pusaka. Baik pusaka tersebut itu zahir, ya, pusaka yang terlihat oleh mata kepala manusia, ataupun pusaka tersebut gaib. Pusaka tersebut tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dilihat oleh zahir gitu ya. Jadi pusaka tersebut hanya bisa dilihat oleh mata batin kita. Contohnya seumpama pusaka yang gaib itu seumpama kita ini memasang susuk di dalam tubuh atau susuk kecantikan gitu ya, maka susuk tersebut pasti akan terpasang di dalam tubuh, dan susuk tersebut akan ikut meresap kepada tubuh kita, akan menyatu dengan tubuh kita, dan susuk tersebut tidak akan kelihatan, dan susuk-susuk tersebut akan menempati tempat tersendiri. Jadi pusaka gaib itu, pusaka-pusaka tersebut ketika ada di dalam tubuh kita, itu akan menempati tempat-tempat khusus di dalam tubuh kita. Itu mengenai pusaka gaib yang ada di dalam tubuh kita. Lalu apa saja sih tanda-tandanya jika di dalam diri kita ini ada pusaka gaibnya? Tanda-tanda yang pertama, biasanya kita ini akan merasakan rasa yang tidak biasa di tempat-tempat khusus. Misal kita ada buat pusakanya itu di perut, maka kita itu akan merasakan panas, merasakan dingin, dan juga merasakan bergetar. Itu misal di perut kita. Atau misal kita ini dekat dengan pusaka orang lain, itu juga kita akan bereaksi gitu ya. Jadi kita kok berseumpama di dalam tubuh kita ini ada pusaka, terus kemudian kita ini bersebelahan dengan orang yang di dalam tubuhnya juga ada pusakanya, maka tubuh kita ini akan bereaksi. Bereaksinya di tempat mana? Yaitu tadi misal pusakanya itu ada di kening seumpama, maka ketika kita bersebelahan dengan orang yang mempunyai pusaka juga, itu di kening kita ini akan merasakan panas, akan merasakan dingin, akan merasakan bergetar. Itu kalau di dalam tubuh kita ada pusaka gaibnya. Jadi paling gampang, paling mudah untuk dicerna, paling mudah untuk dipahami, paling mudah untuk diketahui tanda-tandanya, yaitu yang pertama, yaitu tadi biasanya akan bereaksi, yaitu merasakan hawa panas, merasakan dingin, dan juga bergetar di area-area tertentu di dalam tubuh kita. Itu tanda-tanda yang pertama. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, jika di dalam diri kita ini ada pusaka gaib, biasanya kita ini akan mengalami bermimpi gitu ya, akan sering bermimpi kita ini dikasih pusaka, dikasih benda pusaka, tetapi ketika kita bangun tidur itu tidak ada pusakanya. Pusakanya tidak ada di tangan kita, tetapi itu apa? Membuktikan bahwa itu yang dikasih di dalam mimpi itu adalah pusaka gaib. Jadi memang kita tidak ada pusakanya. Memang ada 1-2 orang yang dia bermimpi, dan ketika dia bangun itu memang ada wujud pusakanya atau wujud yang lain. Tetapi itu tidak semua orang, itu hanya 1-2 orang. Misal dari 10 orang itu hanya 1-2 orang saja. Jadi tidak semuanya, itu hanya orang-orang tertentu yang mempunyai ilmu tinggi gitu ya. Tetapi kalau kebanyakan orang ketika dia dikasih pusaka, itu pusakanya pusaka gaib. Dan ketika dia dikasih di dalam mimpi, ketika dia bangun dicari di dalam tangannya kok tidak ada apa-apa,
ini panjenengan harus percaya bahwa daya energi dari pusaka tersebut itu sudah meresap ke dalam tubuh Anda, sudah merasuk ke dalam tubuh Anda, sudah menyatu ke dalam tubuh Anda. Jadi panjenengan yakini saja bahwa di dalam diri panjenengan ini pasti ada pusaka gaib tersebut. Karena apa? Panjenengan sudah mengalami mimpi yang berkali-kali, tidak hanya satu kali, tetapi sudah berulang kali panjenengan mengalami mimpi-mimpi seperti itu. Panjenengan dikasih pusaka, panjenengan dikasih tombak, misal panjenengan dikasih keris atau dikasih yang lainnya. Tetapi ketika panjenengan bangun, panjenengan cari di tangan Anda, tidak ada wujudnya. Tetapi memang daya dari pusaka gaib tersebut itu sudah masuk ke dalam tubuh panjenengan. Itu tanda-tanda yang kedua. Kemudian ada lagi sahabat tanda-tanda yang selanjutnya, bahwa di dalam diri kita ini ada benda pusaka gaib. Biasanya orang yang mempunyai pusaka gaib tersebut di dalam tubuh, itu orang tersebut akan kelihatan lebih menonjol dibandingkan orang lain. Kalau di kerumunan, kalau di tempat ramai, orang tersebut walaupun orang tersebut tidak berbicara, itu pasti akan kelihatan menonjol sendiri. Orang tersebut akan mengalihkan fokus orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi orang-orang di sekitarnya ini pasti akan memperhatikan orang yang mempunyai pusaka di dalam tubuhnya tersebut. Karena apa? Orang tersebut itu pasti kelihatannya sangat menarik. Orang tersebut kelihatannya sangat berwibawa, perbowonya sangat besar. Orang tersebut kelihatan sangat bijaksana. Makanya di dalam keramaian, di dalam kerumunan, orang tersebut itu pasti akan menonjol sendiri, kelihatan menonjol sendiri. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya bahwa di dalam tubuh kita ini ada pusaka gaib. Biasanya orang tersebut itu pasti mempunyai kemampuan spiritual yang tinggi, dan biasanya kemampuan spiritualnya tersebut itu didapati secara alami, secara otomatis dan tanpa belajar, ataupun bisa dikatakan otodidak gitu ya. Jadi orang tersebut itu bisa mempelajari ilmu-ilmu spiritual, dan ilmu tersebut didapatkan tanpa belajar dan juga tanpa tirakat. Itu biasanya contohnya orang tersebut itu bisa menyembuhkan orang yang kesurupan. Kemudian juga orang tersebut bisa menerawang. Itu didapatkan secara alami dari dalam tubuhnya. Karena orang yang mempunyai pusaka gaib di dalam tubuh itu pasti dia mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu, dan biasanya orang yang mempunyai ilmu gaib tersebut atau pusaka gaib di dalam tubuh itu, biasanya orang tersebut itu tidak menyadari kalau dia itu mempunyai ilmu atau mempunyai pusaka gaib di dalam tubuhnya. Jadi kalau panjenengan sudah mengetahui tanda-tandanya orang yang mempunyai pusaka gaib di dalam tubuh, panjenengan juga harus mengenali pergerakan-pergerakan dari orang tersebut. Misal orang di samping panjenengan nggak mempunyai pusaka gaib, panjenengan pasti sudah tahu karena panjenengan tahu dari beberapa tanda-tandanya tersebut. Nah, itulah sahabat beberapa tanda-tanda orang yang mempunyai pusaka gaib di dalam tubuhnya. Tetapi semua itu kita harus pasrahkan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.